lagi di kebun persahabatan Purwakarta. Keren banget tempatnya. Nah, kita lagi pandemi seperti ini, kita penting sekali untuk mencari rezeki sesuai dengan dhamma. Kita tanya Bante Kamsai aja yuk, gimana caranya? Yuk. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Abhiwadhanasi risanijang uddha pacayino. Cattaro dhamma waddhanti. Ayu wano sukhang phalang. Imassa dhamma pariyayassa. Sakacang dhammo sotapoti. Sadu. Kepada Anda sekalian, Bapak Ibu, saudara sedama yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi ini Bante dapat kesempatan untuk berbagikan Dhamma Dana. Dhamma Dana itu adalah dana kebahagiaan, dana ketenangan, puncak dana kebijaksanaan dari grup channel YouTube Dana Everyday. Ini mungkin tidak asing nama Dana Everyday karena mereka banyak sekali dana untuk melenyapkan menderita orang. Berarti dana itu gabung sama kebijaksanaan. Berarti dana itu tidak akan hilang. Sekarang dan hari ini ya, salah satu tema adalah gimana caranya kita digunakan dana untuk dhamma. Lalu dapat apa? Dana untuk dhamma. Sebetulnya semua juga lebih fokus ke katanju kata wetita. Apa itu? Ibu dana ke anak semua hidup, nggak pernah bosan. Nada dana sampai walisan. Nggak ada orang pejanji dana sampai ke si walisan. Paling keuangan. Ini nggak, jiwa pun, badan jasmani pun. Banyak kan anak sakit, ibu dana darah. Luar biasa. Karang ginjal pun dana kan. Nah, berarti rezeki orang. Banyak orang memperoleh rezeki kesehatan. Banyak sekali dana sampai badan jasmani pun didanakan. Nah, apa yang kita memperoleh rezeki? Sebenarnya kalau kita bahas uang itu kecil banget hidup kita dengan tukar dengan uang. Rezeki bukan uang aslinya. Tidak ada artinya kalau ada uang nggak punya badan. Apalagi kalau ada uang nggak punya batin, lebih parah lagi. Ingat nggak makhluk peta? Kadang-kadang kaya raya baru meninggal dunia udah nangis nggak punya pakaian. Balusan bangun rumah berapa lantai meninggal dunia lapar. Padahal berapa lantai bukan restoran milik dia sendiri. Berarti dana itu milik loba dosa moha kali ya. Kok nggak dapat ya? Maka hari ini Bante mau sampaikan, kita balas budi jasa uang yuk. Uang itu jasa besar loh kalau tidak dibodohin oleh uang itu. Kalau tidak ada keemosian, kalau tidak ada kemerekatan, keinginan sih ada, uang bisa bantu. Tetapi keinginan itu jangan nyasar. Seperti ajaran Sang Buddha, keinginan itu untuk makan sehari-hari, tidak akan miskin. Coba kalau makan buah, bijinya tanam,
Nah, perhatikan juga tak wedita kepada bobohannya. Lihat petani nggak? Kalau dari pantai lahir, itu terang aja di rumah pantai nggak pernah papa beri pici atau beli uduk menanam padi ulang dibeli orang lain ke pasar. Bibit nggak pernah. Biasa kalau petani asli itu adalah simpan buat tanam tahun depan, tidak makan semua dan tidak cuah semua. Itu namanya leciki alami. Tata balik orang setelah panen cuah semuanya dulu, ya kemiskin dulu lah. Kenapa? Bijaksanaan itu seperti alam, balusan bisa. Maka dana itu, kalau kita punya buah pertama malah apa papa mama bilang ambin, tetapi anak-anak nggak boleh makan semua. Kenapa? Sudah sampai ke rumah, buah ini jangan disentuh karena mau berdana besoknya. Ini adalah buah pertama. Nah, bedakan pandangan orang bijak. Kalau orang nggak bijak sekarang tahu nggak? Satu pohon bolongan berapa? Satu kebun bolong berapa? Duit maksudnya, duit. Anak lapar setengah mati. Betul kan? Waktu tanam bersama. Ibu juga tanam, papa juga tanam, anak juga tanam. Sebenarnya akibat untuk makan dulu semua yang tanam. Ibu juga capek kan cari bibit, cari pupuk tanaman. Nah kan? Masa nggak menikmatikan itu? Salah resep namanya. Maka leciki yang kita dapat itu buat apa? Buat diri sendiri dulu. Balusan buat baki, balusan buat cuah. Cuah yang ketiga, kalau mau saya, jangan bolongan semua. Di kebun pantai banyak kok orang datang, Bapak katanya, meninjau semua nih, berapa? Cangkeh berapa? Kenapa Pak? Bolongan aja lah. Enggak, saya mau bagi. Duit dapat, bahagia dapat. Kalau bagi. Kenapa bisa? Karena umat dana makanan saya tukar. Saya tukar dengan cangkeh, saya tukar dengan peninjau. Meninjau itu kan. Saya tukar dengan pisang. Umat dana makanan berarti saya dapat nasi, saya kasih pisang. Itu adalah dana yang mendukung kesehatan manusiaan. Setelah kita makan yang murni, yang enak, setelah itu tenaga kita tukar ganti dengan dhamma. Seperti apa? Kalau kita percoba, setelah berdana dapat dari umat, badan kita ini ganti dengan apa itu? Dhamma dana. Dhamma dana itu adalah praktekkan bersila, jaga sila dengan baik, dan sempat meningkat meditasi juga. Meningkat lagi jadi kesadaran, kebijaksanaan, perhatian. Supaya dana itu ada di bijak, dana itu ada di perhatian, dana itu ada di kebahagiaan. Tidak keluar dari lute, jatuh ke lopa, dosa, dan moha. Maka dana itu spontan ulang, pasti balik lagi semuanya. Ini ajaran Sambura bercanda dana sebab akibat. Pantai belum pernah memberikan dhamma lalu umat hilang. Dan kalau pantai tujuannya serakah, lihat umat ada dana, lihat umat ada uang, lalu dekatin, pengen mau ambil dana itu, serakah duluan itu seperti dana terakhir. Dana terakhir nggak bakal bisa panjang. Maka pantai tahu benar bahwa dana sebenarnya apa? Dana tanpa lopa. Bagus sekali. Dana tanpa dosa. Dana tanpa moha. Nah, kalau apapun, ingat cuma katanju kata wedita. Ingat umat dana apapun, kita ingat apa yang saya balikan gitu, secepatnya. Kalau dana itu bijak sekali. Nah, seperti buah, kita tanam dia cepat-cepat besar supaya dia balas budi jasa orang tanam. Bentuknya buah-buahan ada, bentuk bunga-bungaan ada.
bentuk obat-obatannya, herban ada, buah ada, sayur ada. Sebenarnya dia cepat-cepat mau besar sekali, mau secepat balas budi jasa orang yang tanamnya. Kalau ingat dua pihak begini, dana itu benar-benar dhamma alami, dhamma ya bukan milik Bhante Kamsai, alami sebab akibat. Dia akan membesar lebih cepat daripada biasanya. Kalau tanam apa tanpa lopa, misalnya teman saya di Jambi tanam sawit, tahu nggak? Waktu beli bibit, orang kan maunya untung-untung. Tanya dong, Pak, sawit ini tanam itu berapa lama berbuah? Orang di toko bilang tuh 5 tahun sawit. Dia lah suruh hitung dulu, ada buku. Satu pohon berapa kilo, 1 kilo berapa, hitung dulu lah, tanam aja belum. Hitung lah, hitung dana mimpi. Teman saya bukan begitu. Dia berniat apa tahu nggak? Kalau saya dapat hasil dari buah ini, saya akan bangun wihara. Saya dapat buah hasil ini, saya akan berbagi kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya sedang bikin jalan, saya mau dibeli tanah, mau bangun wihara, mudah-mudahan itu digunakan. Beda nggak lopa sama tidak lopa? Nah, rezekinya beda di mana? Beda di teman saya tanam 1 tahun berbuah, yang lain nggak buah-buah. Efek tidak? Dari hati. Salaka dengan hati berdana. Hati berdana duluan, walaupun belum buah, tetapi jalannya udah seperti melihat dan mendengar oleh manusia dan dewa. Orang itu niat baik. Babi hutan juga bijak, jadi masuknya nggak makan. Nah kan, tadi kalau kebun lahan yang pemilik itu salaka, babi juga yang bodoh-bodoh yang masuk, makan semuanya. Nggak tahu yang mana manusia sayang atau tidak sayang, makan sesuka-suka dia, bisa bangkrut. Ternyata 4-5 tahun tetangkanya nggak buah-buah. Punya teman Bhante itu 1 tahun sudah buah. Katanju kata wedita, lebih cepat siapa? Lebih cepat niat berdana, niat berbagi. Bolehkah cari dana, miliki uang, alasan apapun, jangan lupa alasan berbagi. Sang Buddha sudah bersabda, mulai berdana, sila, samadhi, dan panya. Dana itu kita miliki niat apapun, balik ke jasa, balik ke kebahagiaan, balik ke bentuk makanan, obatan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, seperti Bhante punya kebun, Bhante selalu bilang sama umat, titip ya kebunnya, titip ya, jangan Bhante sendiri ya. Bhante nggak tahu sampai hari apa Bhante di sini. Bhante ke Jakarta, iya juga. Bhante ke pulau, iya juga. Ke Thailand, iya juga. Tolong titip ya, ini hak milik bersama. Ternyata akibatnya apa? Bhante ada singkong, ada. Padahal sudah malam. Saya tetap panggil yang jaga kebun, Pak, sudah jam 6, jam 7, umat pengen mau punya singkong, boleh ambil, boleh. Coba kalau umum, mana mungkin jam 7 mau cabut singkong? Kalau di sini tidak, karena niat berdana, kapan aja boleh. Terbalik yang sekarang tuh, hasil apapun di sini tidak hitung jam. Nah, buah karma baik jam berapapun berbuah di sini, bedanya. Seperti kita dekat sama hukum alami, berbuah 24 jam. Seperti kita kerja sama orang lain, gaji berapa? 30 hari sekali doang yang dapat rezeki. Jauh nggak? Jauh. Nah, itu beda rezeki dari hati. Niat pengen mempunyai rezeki untuk berbagi, untuk kekayaan. Kekayaan yang kita miliki bisa juga benar-benar apa yang kita bisniskan. Nah kan, itu akan dukungan oleh sifat umum. Sifat umum yang gotong royong. Bhante dengar umat Bhante dia susah tentang kesulitan keuangan. Lalu dia juga bentok, dia suka sosial. Dia juga sosial, orang miskinan, kebakaran atau kesusahan apapun, dia selalu memimpin. Walaupun beliau tidak punya uang,แต่suka niatnya, suka baik, niatnya baik aja, suka berbagi, suka berdana, menolong orang susah, orang miskin. Anda sekalian tahu nggak,
Dengan niat baik itu, banyak yang melihat sikap mulia, sikap yang luar biasa. Ternyata, tiba saat suka apa? Kalau bahasa kita itu asuransi ya, asuransi. Dia masuk ke asuransi, masuk asuransi. Orang juga nama masuk hari pertama, bulan pertama susah karena nggak tahu gimana cara omong supaya orang percaya kan. Nama nggak ada. Kalau FOD kan ada nama mendingan kan. Nah, tidak orang nggak ada nama itu sulit, liar jadinya. Mau ngomong sampai kamu siapa? Bisa percaya atau tidak? Tak lebih semangatnya turun. Ternyata orang ini beda karena siling acak orang berbuat baik, lancar bicaranya. Nah kan modelnya dari niat baik. Ternyata omong sama atasannya bahwa sekarang kamu kerja apa? Kamu nggak punya uang ya? Ya sekarang saya mau coba asuransi. Ternyata mendengar sampai orang punya uang lebih, mendengar oh ini orang ini baik loh sebetulnya. Oke kalau gitu walaupun aku sudah ada asuransi, walaupun aku sudah ada semua ya, demi kamu nggak apa-apa aku masuk, nih kan? Tahu nggak? Start dari 2M, 3M, 2M, 3M. Beda sama 100.000, 300.000 loh. Langsung dapat donatur dari batin. Rezeki apa tuh nggak? Ya, saya bantu kamu. Walaupun saya sudah ada. Ingat loh, bahasa di Balang. Walaupun ibunya, papanya sudah tua, sudah pintar, sudah masuk asuransi. Tapi demi karma baik, orang yang baik hati, sekaligus masuknya berapa miliar. Nggak usah tanpa apapun. Itu namanya buah karma yang sosial. Sosial buah karma itu tidak basa-basi. Seperti Kiki, tahu nggak? Kiki motor. Kalau kita masuk Kiki 1, bolehlah naik gunung. Betul kan? Kiki kedua mungkin lebih lancar. Kiki ketiga lebih lancar. 4 lebih lancar. Misalnya kan. Kalau Kiki belum putar pasnya, bautnya, Kiki belum pas itu, jangan dipaksa, bisa mokok, betul kan? Nah, karma baik juga begitu. Ayo kita putar kikinya supaya jadi, kalau mobil juga, kalau gas belum waktunya, lalu ganti kiki lagi, paksa loh. Jangan dipaksa. Paksa dapat berapa kali, tapi mobilnya rusak mesinnya. Sayang umat itu sebenarnya sabar sedikit supaya kikinya bisa putar sampai berapa barusan bisa ganti kiki, lebih awes dan lebih aman, nyaman, sopi penumpang mobil bahagia semuanya. Itu namanya rezeki. Harus ada waktu, harus matang dulu. Rezeki alami namanya. Maka sekarang kita kalau ada rezeki, ingat kata Tanju kata Wetita. Kenapa rezeki tukar dengan batin secepatnya? Itu rezeki badan balik ke batin, rezeki badan balik ke batin. Karena orang itu kalau ada nama minta ampun deh. Seperti motor, mobil, Toyota. Cua di kampung juga laku, cua di kota juga laku. Namanya apa itu mobil, Pak? Toyota. Bukan saya iklan mobil, tetapi Toyota itu kan sudah masuk ke hati masyarakat dunia. Murah meriah, cua juga lebih mahal, dan juga alat lebih murah cari. Itu nama, jasa seperti nama. Orang cuma satu, jasa butuh dibanyakkan namanya. Seperti pantai kan, sosial pantai juga nama, calama juga nama, bangun wihara juga nama. Dengan orang miskin saya juga bantu. Semuanya ada nama pantai. Seperti di kampung, siapa yang sakit ketemu pantai. Karena obatnya gratis, kan nama. Pantai nggak dapat apa-apa, dapat nama. Jadi orang yakin percaya nama pantai, akhirnya banyak ke sini. Kenapa? Semangat sembuhnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada loba dosa moha. Obatin orang murni, setidaknya enteng orang. Kalau orang minta tolong kita enteng, rasanya bahagia tidak? Bahagia itu rezeki loh. Mereka bilang, beda ya, minta obat sama pantai itu rasanya apa? Enteng. Setelah minum rasanya pingin mau cepat sembuh. Kenapa? Mungkin niat dari kita berdana itu.
beda sama kita nilai, betul kan? Seperti darah kita nonor darah, betul nggak? Sekarang saya pikir juga, ya kita nonor darah kan gratis. Waktu isi darah yang mahal amat, bingung juga, betul nggak? Darah kita sumbangnya gratis, betul nggak? Waktu saya mau isi ulang kembali ke badan kita, mahal sekali. Perhatian nggak sih? Mahal loh darah, betul nggak? Cuci darah belum sih masuk ke darah aja, cuci darah juga lumayan mahal. Apalagi harus isi darah. Saya ingat-ingat, loh, kayak saya sudah pernah donor darah puluhan kali, jasa darah nggak ada ya. Nah kan, waktu keluar gratis masuknya mahal. Nah kan, maka jadi kalau agama Buddha kita berdana, berbagi, nah kan, sumber katanju kata wedita, tanam kebajikan, supaya hidup kita itu adalah sayangi oleh semua makhluk, bisa nggak? Kita miliki apapun disayangi orang, nanti orang juga akan dijaga. Contoh lah, contoh ya, bol Bhante. Para Bhante di sini sudah ingat yang mana bol Bhante Kamsai, mana kaki bolnya, mana bolnya, tutup bolnya, sulit hilang. Kalau Bhante yang lain bisa gampang hilang. Kenapa? Semua nggak berani ambil, karena itu punya Bhante Kamsai. Beda di mana? Beda di nama. Beda di nama. Nah kan, semua udah hafal. Ini Bhante Kamsai punya, ini Bhante Kamsai punya. Baik jubah, baik sandal, baik bot. Semua orang di sini sudah ingat punya Bhante Kamsai. Bhante lepas sandal, Bhante ada yang jaga sandalnya. Kalau Bhante lepas jubah, Bhante ada yang simpan jubahnya. Bhante lepas bol, Bhante ada yang simpan bol. Kenapa? Dijaga, dilawat. Itu rezeki tidak? Susah loh. Banyak cari rezeki, yang jaga, yang lawat rezeki kita siapa kalau bukan karma baik. Ini Bhante upama seperti itu. Maka Bhante kebun ini Bhante bilang hak milik bersama. Banyak orang mau dilapin lantai ini, bukan Bhante. Kenapa? Kalau kotor naik umat Bhante datang malu. Nah, bahasa begitu kan ketahuan bahwa oh mereka cakap nama baik Bhante juga. Kalau lantai ketemu hanya cica atau apa ya kotor, ini punya Bhante Kamsai. Tahu nggak yang malu bukan Bhante? Umat-umat Bhante yang tinggal dalam ini yang malu. Wih, cepat-cepat bersihan, umat Bhante Kamsai mau datang, masa lantai begini? Bhante nggak tahu mana. Ini setiap jam 4 sudah dibersihan. Kenapa? Buat nyambut umat besoknya. Itu namanya rezeki sehari-hari yang kita sudah panen. Menurut saya cukup. Nama baik kita itu nanti kita tanam menjadi manusia yang baik dan berhikmah. Dan orang datang rasa puas tidak? Rasa puas. Lalu menikmati bersama. Maka rezeki itu ada di mana sebenarnya? Rezeki ada di diri sendiri. Kapan aja nama kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita, lingkungan kita, semua itu rezeki semuanya. Jangan nilai. Lebih baik sopan santun seperti umat dana bunga Bhante ini. Nggak bisa nilai uang. Saya nggak berani. Saya nggak berani. Lebih mahal saya lebih jaga dilawat, bukan dicuekin. Setiap kali umat dana bunga kayak apa, saya dijaga dilawat. Saya bilang sama umat Bhante yang di sini, bahwa tolong dijaga dilawat. Ini mereka bawa susah payah. Bhante pernah ikut umat cari barang bahan mau berdana ke wihara. Ya ampun, setengah jam belum tentu beli. Kenapa? Jangan, tahu nggak? Ini bukan buat saya, buat berdana. Kalau buat saya nggak apa-apa, celek sedikit. Jangan. Pilih buah juga yang bagus. Pilih apapun yang paling bagus. Satu alasan, ini buat piku loh, bukan buat saya. Ini buat wihara loh, ini buat Buddha loh. Nah, kalau begitu, rasa bahagia tidak? Sampai mulutnya saya berkeluar pusaka karena yang terbaik. Pasti yang terbaik yang umat mau dana ke Bhante, ke Buddha Dhamma Sangha itu. Maka kalau kita pihak terima rezeki itu, gimana caranya? Dijaga, dilawat. Seperti hari ini Bhante juga bilang sama tim Bhante bahwa tolong foto bunga, tolong foto apapun yang umat dana, dibalikan ke Facebook ucapan terima kasih satu persatu, dan nggak bisa nilai apapun tetap terima kasih. Katanju, bahasa umat
Terima kasih. Bahasa agama katanju kata wedita. Balik secepatnya kepada orang yang baik sama kita. Nah, kita ingat orang yang baik sama kita. Kita baik sama orang, nggak usah ingat. Tapi orang baik sama kita, tolong dicatatan siapa itu. Nggak tahu manusia atau hewan atau oksigen atau tanah atau api atau angin atau lampu atau meja dodok, semua ketanju. Kalau sudah ketanju pasti dicaga dilawat. Jadi kalau pasti caga lawat tiang dengan baik, pasti saya dapat dana tiang lagi sampai kapanpun. Itu nama sebab akibat. Kenapa? Nanti ada semua makhluk mencintai kita. Jadi umat juga datang, bagus loh dana. Kenapa? Ada yang jaga, ada yang lawat. Daripada cepat lusak, sedada dicewakin di masa bodoh. Kita tuh ngelawat karma baik juga loh. Maka Bante rasakan bahwa dana itu ada di mana. Dana yang pelimpah, yang tidak akan habis, mepet ke alami. Jangan mepet ke keinginan, kemerkatan. Jangan mepet kebencian, jangan mepet ke kebodohan. Supaya hidup alami itu tumbuh lagi. Sebenarnya kita bibit bunga. Bunga itu mahal, ya mahal. Tetapi nanti kalau orang bohong gimana Bante? Tidak apa-apa. Kenapa? Dia bohong, mungkin 1 daun. Apalagi sekarang yang paling mahal apa? Canda bolong. Oh, ratusan juta. Kadang-kadang lebih mahal daripada harga manusia kadang-kadang. Canda bolong 1 daun bisa 15 juta. Itu kan. Nah, tetapi orang pintar gimana tahu nggak? Secara bijak. Jualah tunasnya, jangan jual yang biangnya. Betul kan? Bohong cuma 1 kali, tapi kita nggak bangkrut. Kenapa? Biang masih milik kita. 3 bulan tumbuh lagi, 3 bulan tumbuh lagi. Itu namanya rezeki alami. Beda sama rezeki keduniawian. Habis dulu barusan cari baru lagi. Tidak. Upamanya beda ya tidak? Beda. Seperti Bante punya pisang, orang kirim Singapura. Nah kan, kalau saya mau kasih orang, nggak mungkin kasih biangnya kan? Kasih tunasnya. Maupun, saya bisa abin. Tetapi punya Bante masih ada, karena biang masih ada. Biang itu apa? Hati masih ada. Tetap tidak kecewa, tetap tidak putus asa. Nah, beda kalau binis lopa dosa moha, habis semua dulu, balusan sayang di belakangan. Aduh sayang, coba kalau simpan harga mungkin lebih mahal nih, karena selalu salahkah. Salahkah sama dana perawanan, lebih berdana sama bijak. Nah, itu penting. Maka kita dana baksos sosial itu dana bibit. Lalu bibit itu buat tanam kita masih ada, baki ada, cua ada, tanam ada, makan sendiri ada. 3 kebahagiaan. Seperti buah, makan sendiri sudah ada. Lebih itu dibagi masih ada juga. Lebih bagi lagi boleh tukar dengan uang. Oke, itu namanya rezeki, sangat rezeki, tidak akan habis. Kenapa? Yang cua tidak lagu, tetap titip sama orang baik hatinya. Kalau kita lapar, mana tahu hari ini kita nggak ada buah, dia sedang makan buah banyak, dia teriak-teriak, sini yuk, saya ada apple lebih, saya ingat kamu kemarin bagi ke saya. Bisa juga balikan. Setidak orang yang kedua lupa kasih buah itu, kita juga masih ada stok di kulkas di rumah sendiri. Itu namanya rezeki, memilih sama alami. Bersiapkan diri, dana dari awal, dana tengah, dan dana untuk selama-lamanya. Itu Sang Buddha sudah bersiapkan untuk para bhikkhu sangha, untuk jaga sila. Silena sukatingyanti. Sila itu berubah wujud menjadi bahagiaan. Silena poka sampada. Jaga sila dengan baik memperoleh rezeki. Rezeki tidak. Selama ini Bante nggak pernah kekurangan rezeki. Kalau untuk hanya badannya. Kalau batin kadang suka duka pasti ada. Kalau uduk badan benar-benar saya ada karma baik di dunia ini. Kenapa? Saya nggak pernah kekurangan apapun. Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah kekurangan. Selama ada sila. Yang pulang sebelum ada sila, setengah mati. Cari nasi, ikut papa ke sawah setengah mati.
Kadang sawah sudah mau buah lagi makan tikus lah, ada hama lah, bulung tulun lah. Waktu jadi bersih lah, pegang bon matang semua. Buah juga matang, nasi juga matang, makanan juga matang. Oh beda jauh ya. Yang belum ada sila, sampai makan buah setengah mati sampai papa, mama. Dengan tanam sampai buah juga banyak mencuri lah, banyak hama lah, banyak nggak cocok lah. Aduh, 1000 masalah. Banyak masalah intinya. Dapat rezeki dapat. Luka sana, luka sini sampai hitam. Betul kan? Waktu pegang sila, pegang bon, bina patah. Ya ampun, orang sampai bercongkok, bersujud, antara makanan bon yang terbaik. Rasanya jauh loh bahagia dengan keduniawian sama bahagia yang kebatinan. Maka jadi hari ini Bante menjelasin tentang dana di hati, dana fisik, dana di lingkungan. Lalu tiga itu nyambung jadi bulat. Katanju kata betita, balas budi jasa. Walaupun jasa apapun yang kita terima itu jasa semua. Ya, jasa semua. Kita cepat dibalikkan, balik ke alami. Jangan merasa itu sudah di tangan kita, lalu kita kemerkatan. Jangan kemerkatan itu adalah miskinan. Maka tadi Bante upama, masa punya rumah, bangun perumahan peratusan rumah, setelah meninggal dunia katanya saya nggak punya rumah. Malu, berarti bohong, masa hidupnya bohong, berarti itu adalah palsu. Rezeki palsu. Kenapa? Setelah meninggal dunia, batin dingin nggak ada pakaian, batin lapar nggak ada makanan, batinnya sakit nggak ada obatan, batin nggak punya rumah, kedinginan. Malu. Yang teriak-teriak saudara sendiri, aduh nggak enak banget tau nggak, saya mimpi papa mohon minta tolong, dinginan nggak ada pakaian, padahal bablik papa punya. Misalnya, berarti itu adalah rezeki loh Pak, rezeki keinginan, bukan rezeki kebenaran. Maka hari ini ayo kita setelah dapat rezeki bangunkan nama yang seperti dana everyday itu banyak kok. Bante melihat sendiri, bukti sendiri bahwa mereka nggak akan miskin karena mereka ada bibit berdana, bibit sosial yang luar biasa. Saya yakin ini jalan semua hidup. Semua hidup ini tumbuh dimanapun kita berada. Maka ini buat contoh, Anda sekalian, Bante dukung, Bante selalu turut bergembira kepada mereka yang everyday itu benar-benar setiap hari berdana. Bante sendiri juga mendapatkan benar-benar saat yang kita butuhkan. Mereka bisa tahu saja secara walaupun langsung tidak langsung. Mata mereka tajam. Mereka bisa lihat menderita orang. Mereka bisa lihat rumah yang dalam kang dimanapun sedang butuhkan. Mereka bisa masuk kang kecil. Bukan di samping jalan doang. Bukan di depan gunung dong, di belakang gunung mereka juga nampak. Berarti ini everyday, kan? Itu mereka punya mata batin. Mata batin itu apa? Melihat menderita orang dimanapun mereka itu bisa ketemu. Kadang orang kaya belum tentu mau berbuat baik, ulang tahun aja susah. Aku mau dana apa ya? Aku bingung gitu. Kalau dana everyday, saya yakin bahwa beliau semua nama ini menghargai orang, sopan santun, menghormati, menolong. Ini saya sangat turut bergembira dengan semoga dana menjadi saat ini juga ada saat depan untuk selama-lamanya. Mungkin barangkali ada yang tambahan dari bertanya, ya silakan. Namo Buddhaya Bante mau bertanya, jika Ya, misalnya sekarang ada dev, dana everyday, anggota dana everyday, misalkan nih lagi usaha, susah usahanya, terus mau buka usaha ditipu orang terus, juga apa ya usaha rezekinya kok nggak bagus, kayaknya hidupnya sial terus gitu Bante. Nah mereka harus ngapain ya Bante untuk memperbaiki semua itu Bante? Iya baik, bisa nggak berubah pandangan dulu ya? Takut pandangannya bikin kita susah. Kenapa begitu? Karena sebenarnya itu lata-lata ya. Itu bukan hilang, tetapi kita sendiri kita ngeperiksa buku
yang lampau karma kita. Mana tahu buku lama, ceritanya buku lama. Buku baru kan bagus, berusaha, semangat, cari uang benar. Ini buku benar. Yang saya khawatir buku lampau, yang buku kurang waspada. Mana tahu kita juga banyak tukang juga kan tukang bangunan, tukang obat, tukang petani, tukang tipu juga banyak. Namanya juga tukang. Nah kan, di dunia aja butuh tukang. Nah kan, maka jadi kamu saya sih kalau begitu bisa juga balik lagi periksa diri sendiri. Itu pandangan diri sendiri yang kurang bijak. Kenapa? Seperti umpamanya Indonesia, kata-kata yang bijak udah bagus, apa tuh nggak? Selalu untung. Ya kan, selalu untung, betul kan? Selalu untung, ya kan? Mama untung lo cepat mati. Ya kan, kenapa mama mati? Ya kan udah tua kan kesian. Oh ya, tuh kan? Untung katanya. Udah. Nah, untung lo lahir bulan 7. Kenapa? Coba kalau bulan 8. Oh, ya untung. Lahir juga untung. Sakit ya untung loh, ya kan? Cuma apa? Cuma sakit benar-benar cuma potong apa tangan kanan saja, tidak sampai mati gitu. Apa Indonesia rugi? Belum dengan rugi. Kata ini kata bijak, betul nggak? Kalau untuk orang bilang terima, betul nggak? Kalau terima lebih bijak daripada tolak loh. Berarti pandangan ngusa yau. Orang function anjing 2 ekor yang hitam itu sudah mulai datang. Intip-intip ada 2 sisi. Wah, kalau hitam begini, maaf. Kalau orang makan anjing apa? Kalau orang yang suka makan anjing itu hitam nih, mahal. Satu kali datang lagi. Ya ampun, 2 kaki putih, ekor juga putih, bawa sial. Ini kenapa ikut campur urusan anjing semuanya manusia? Yang suka makan hitamnya mahal, yang nggak suka kaki hitam, ekor hitam, bilang anjing bawa sial. Saya pihak mana jadinya? Beda. Kalau pandangan Bante beda. Saya bilang gini, Bante pernah ke Putan, tahu kan Putan? Nah, saya ketemu aturan anjing begitu. Apa di Putan? Pemerintah kalau ada anjing kaki 2 putih, ekornya putih, anjing VIP itu dapat gaji dari pemerintah. Kenapa? Mereka percaya bahwa anjing ini kalau kita ikutin anjing ini sampai kematian, sampai ke surga, nggak bakal nyasar jalan karena dia ada lampunya. Berarti tergantung siapa? Tergantung anjing, tergantung pandangan manusia. Betul nggak? Ada yang bilang putih sampai ekor putih bawa sial. Orang mau makan, oh anjing ini hitam, oh ini mahal. Betul kan? Nah, kalau di Putan, kalau ekornya putih, mereka lihat percaya bahwa anjing ini di udara atau di langit itu kalau lihat bentuk anjing berarti dia ada cahaya di ekornya. Berarti ekor putih itu bikin kita nggak nyasar ke alam surga. Nah, tergantung mau omong di mana nih. Kalau mau omong adat sial, ya bawa sial. Kalau adat yang makan, oh itu mahal, hitam. Kalau adat Putan itu dewa. Tergantung pandangan. Anjing cuma 1 ekor. Omongnya beda-beda. Nah kan? Kalau mau saya, hidup kita sebaik-baik ada juga. Adalah bolongnya, ada celeknya. Secelek-celekan juga ada kebaiknya. Betul kan? Kemudian kita bahas, kita makan kedong-dong di sini sama para Bante umat Dana Kedong. Aduh, saya makan kan asam apa kikinya ngilu. Satu lumpur makan enak banget, diam saja. Saya bilang, Bante kok makan kedong-dong kok enak banget. Iyalah manfaat kiki palsu. Makan tidak ada apa rasa gilu. Oh ya. Tergantung ya. Kita makan kedong-dong sampai makan nasi itu kiki masih asam.
Longponya enak-enak sendiri ya. Makan kedong-dong ternyata lupa punya longpo sisa 2 doang, yang lain palsu semua. Enaknya asam nggak rasa asam apa nggak mah. Tergantung apa nih? Tergantung kedong-dongnya, tergantung manusianya. Tergantung bijaksanaan kita, betul nggak? Kalau kita bilang celek, kesiannya lumpuh, mau makan daging nggak bisa loh. Kenapa tahu nggak? Karena gigi kan palsu, kesian. Punya kita gigit enak banget. Ketemu kondondong yang asli ya, sang salah, yang palsu, senyum-senyum. Nah, berarti jangan ambil satu sisi ya, dua sisi ya. Kenapa? Kalau ketemu orang nggak jujur, cepat-cepat cakap sila kita. Bukan cepat-cepat marah orang, cepat cakap sila. Karena sila keempat, yang akan datang tidak akan ketemu orang keempat. Apa tuh? Musawada wera manisika padang samadhyami. Aku sendiri bertekad merati menghindari bohong, supaya tidak akan cocok sama unsur bohong. Itu namanya berbagi oleh berbuatan baik. Orang itu hilang sendiri. Seperti pantai jadi pantai. Kalau orang yang punya sila ngepetah. Kenapa? Setiap kali ketemu pantai pasti permohonan sila. Dia mau lakukan, dia takut karma. Dia rasa malu, takut akibatnya. Karena pasti ulang-ulang tentang sila, tentang hukum karma, nggak cocok. Nah, berarti yang cocok di sini cuma orang yang benar-benar bersila. Nah, yang tidak bersila nggak cocok. Nah, berarti menghindari bercekcokan antara baik sama buruk. Jadi baik sedot baik, buruk sedot buruk. Mana tahu waktu itu kita ada di sempurna lingkungan yang kurang sempurna yang baik. Kalau dihalakan sila sama sila mendingan. Kalau duniawi kamu baik, yang lain nggak baik, belum tentu kuat loh, bisa sedot juga. Seperti anak buahnya baik, bos tidak baik, disedot juga. Karena dipaksa, kadang-kadang disuruh, kadang-kadang diapain supaya call ya, kerjanya dapat ya, secamana apa saja. Nah, kadang-kadang kita tidak sempurna, maka kita sebagian diterima ya. Yang penting jangan lupa dosa moha di sana. Jangan timbulkan penderitaan. Kalau berat berarti siap-siap akibatnya berat. Kalau enteng siap-siap akibatnya bahagia. Ya. Dulu jangan nanya dulu. Yang kamera lagi ganti baterai, Gun. Beda kalau lu kan situasi pandemi ini. Kalau gua kan orang itu ceritanya sial mulu. Apa ya? Ini aja. Hah? Enggak, jangan pakai itu sebentar. Nah, terus Vivi mau nanya apa? Siapin. Kaos balikin. Oh, katanya kaos balikin. Oh, saya bawa kaos, saya nggak telanjang. Saya bawa kaos, saya di mobil nggak telanjang. Nah, abis ini nanya ya. Halo. Kalau kamu udah, kalau tidak ada menderita, tidak ada yang kaya. Tidak ada menderita, tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng. Kalau tidak ada menderita, tidak ada yang ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada punya obat-obat, tidak ada rumah. Sebenarnya terima kasih sial itu lebih bikin kita bijak. Kenapa, Untung Bante? kita tahu, Kenapa, Bante? Loh, kalau kita nggak menderita dulu, kita mana bahagia? Kan bahagia dari menderita. Bahagia itu kan tidak murni, bahagia duniawi, bahagia palsu, bahagia secanak, bahagia badan. Betul kan? Bahagia itu dari perasaan. Seperti gini, coba kalau Natalia pakai sifat Natalia sendiri murni, tidak ada masalah. Kecuali bawa sifat saya ikut campur di sana, baik sifat teman masuk di situ, jadi berapa sifat? Coba pakai sifat masing-masing, nggak ada masalah. Masalahnya saya nggak suka sama dia, berarti itu sifat dia masuk ke sifat diri saya, dikacau lah. Betul nggak? Kita sendiri yang welcome sifat orang lah masuk ke sifat sendiri. Sifat sendiri udah jelek,ไป ambil sifat jelek masuk lagi jadi 2 kali jelek. Sial jadinya. Betul nggak? Coba kalau salah sendiri kan minta maaf, maafkan sendiri dengan kesadaran, udah selesai. Nggak usah ganti duit, nggak usah ganti rugi, nggak tahu sidang, nggak tahu hukum, nggak tahu rumah sakit, nggak tahu di ruang tahanan, nggak ada sampai di situ. Masalahnya bawa sifat orang lain masuk ke sifat diri sendiri. Itu namanya apa?
Siapa yang share aja deh? Diri sendiri cari share masuk ke tubuh sendiri. Betul nggak? Nah, sudah tahu kita minum air putih, tetapi duduk di lingkungan minum air kelas. Mau nggak mau ya ikut mabok lah. Betul nggak? Batinnya bawa sial, bawa hamanya masuk ke tubuh. Sang Buddha pakai sifat lopa dosa moha, nggak mungkin sifat sila samatipannya sudah bagus. Dan sifat lopa dosa nggak bakal masuk ke sifat sila sama, sudah beda dutanya. Nah, jadi kita bisa perbaiki dari situ. Enak kok kalau sifat murni ya. Ya, nama budaya Bante. Budaya. Saya mau bertanya Bante, kan di saat pandemi seperti ini banyak sekali teman-teman yang kerja gajinya dipotong, banyak juga yang usaha omsetnya menurun Bante. Kalau dari segi dhamma Bante, apakah ada solusinya untuk membantu teman-teman Bante? Ya, kau ingat Indonesia lalu untung. Nah, jadi nggak usah dicakang, nggak dilawat nih kita lu pesah, sedang hana. Betul kan? Kenapa? Sebenarnya dulu juga nggak ada segede manapun. Dulu mulai dari nol. Kita tuh ingat waktu uwe. Hari lahir, hari pertama, Liciki bawa apa? Bawa apa sih? Nah, bawa apa? Ada sendal, ada pakaian. Kiki aja belum punya. Apa sih punya sih? Memang mulai dari nggak punya. Kok jangan bilang Luki dong. Luki itu malah keuntungan, keberkatan dengan keuntungan. Nah, sekarang saya kasih triliun, tapi usia udah sampai besok doang, mau nggak? Enggak. Nah kan? Kasih duit mau. Betul nggak? Usia coba sampai besok doang. Hari ini terakhir. Akhirnya pilih yang mana? Pilih umur. Iya. Betul nggak? Umur. Jadi sekarang mari kita manusia harta kita makan. Kalau kita masih ada makanan, masih ada obatan, masih ada tempat tinggal, masih pakai, udah cukup pasangannya, nggak kurang lebih kok. Jangan dipotong, jangan ditambah, nggak apa-apa, dapat seberapa, udah oke kok. Sebenarnya di sini makan sehari sekali pas, makan 2 kali juga pas. Kenapa? Man ada deminya. Kalau pakai tenaga lebih banyak, mungkin 2 kali pas. Kalau hanya buat kebun doang, buat meditasi doang, satu kali udah cukup. Tergantung. Saya juga banyak kok rezeki, saya turun sendiri. Mana terima kasih turun sendiri, sekali juga turun. Saya juga makanan juga sendiri juga turun. Malah pada banyak saunanya, banyak obat-obatan daripada makanannya. Dialihkan, nggak lukinya. Jangan nilai uang loh. Nanti stres. Kenapa? Uangnya ada berapa sih? Tetap masalahnya ini tetap ada. Tidak ada orang yang keinginan banyak menderita sedikit. Ikut keinginannya menderitanya. Kalau tidak keinginan seperti ini, Bante punya waktu didanakan. Setelah dana, udah saya dana ke Buddha, selesai urusan saya. Ya urusan, saya nggak nilai itu berapa duit. Saya nilai saya mewakili terima, saya juga untuk membusa kepada Sang Tilatana. Udah selesai. Betul nggak? Jangan transit. Uang juga hanya transit doang. Nanti tukar obat, tukar makanan kan? Alat tukar. Jadi selama ekonomi maupun potong gaji maupun apapun, karena gaji kita sebenarnya bukan dari orang kedua. Gaji bahagia kan boleh sendiri. Gaji ketenangan, gaji kebijaksanaan. Ya berterima kasih semuanya. Banyak yang masih sekolah 20 tahun nggak punya gaji. Orang tua 75 tahun sampai meninggal dunia 30 tahun nggak punya gaji. Gimana coba? Banyak orang nggak punya gaji loh, tetapi punya bahagia tidak? Silakan. Punya ketenangan silakan. Punya kebebasan waktunya. Makanya kita terima yang ada. Yang tidak ada tidak apa-apa. Ada pun boleh, tidak ada pun nggak apa-apa. Gaji memang jangan nilai ya, itu bukan utamakan. Nilai itu apa? Gimana cara kita supaya hidup di dunia ini untuk sampai tua gitu loh. Gimana tuntun hidupnya. Daripada ada uang tapi stres. Kalau stres itu kan nggak bisa nilai uang, mahal daripada uang itu. Maka semoga kita mendapatkan secukupnya, yang rasa tanggung jawab, peduli, perhatian, kesehatan badan dan batin.
Sebenarnya banyak kok saat ini ekonomi begini, banyak yang maju. Tapi bukan bidang kita doang. Betul kan? Bidang pantai maju, bidang sosial maju sekali. Nah, obatan gratis, bakso gratis, oh maju banget. Nah, yang nggak maju yang nilai-nilai uang itu. Kalau saya gratis itu maju sekali. Ya, sauna gratis lah ini gratis. Aduh, kinggang pantai kamsa ada nggak pantai kamsa? Oh, cari pantai saya orang penting. Nggak apa-apa, karena tukar dengan alih kebahagiaan. Ya. Makasih Bante. Selamat siang Bante, satu nama budaya. Bante, saya mau bertanya, mungkin di luar dengan tema, apakah jodoh pasangan kita itu juga membawa rezeki, Bante? Ya, utamakan jodoh itu bahasa apa? 2 juga jodoh, 4 juga jodoh, 6 juga jodoh. Yang 1, 3, 5 nggak jodoh, begitu. Jadi apa sih jodohnya? Jangan manusia doang dong, betul nggak? Betul. 2 juga jodoh. Kenapa? Ini jodoh sama ini kan kiri kanan, misalkan bisa juga kan? Nah, jadi maksud saya semuanya sendiri juga jodoh. 2 orang juga jodoh. 1 jodoh juga, 3 juga jodoh, 5 juga jodoh, 6 juga jodoh. Mata jodoh sama warna, telinga jodoh sama suara. Belum tentu manusia loh. Jangan kemerkatan bahasa jodoh itu adalah cowok cewek, cewek cowok. Bukan. Jodoh alami, balasan murni. Alami tidak bawa sial, alami bawa keuntungan. Nah, jadi kalau manusia itu boleh nggak kita mau pilih jodoh? Lebih baik kita pilih berbuat baik, pilih manusiaan. Seperti contoh, pilih yang mana kita ada menunya. Betul kan? Menunya ada dong. Seperti pantai, pilih siapa menjadi murid pantai sama Nela atau jadi biku. Saya pilih juga loh, jodoh juga. Saya juga sudah tahu sifat begitu. Saya nggak mau. Satu saling juga. Bukan jodoh manusia cowok cewek dong. Piku juga pilih piku. Piku pilih sama Nela juga. Kenapa? Yang mana yang pandangan ke pantai kayak bijak. Itu jodoh bijak. Yang mana masuk ke berkenankan sama pantai. Pantai Pangkin menjadi satu atap, satu wihara. Lebih tenang. Pantai juga jodoh juga. Orangnya seperti apa? Kita pilih. Supaya nggak bawa sial. Bijaksanaannya, pilih jodohnya. Manusia bukan begitu. Masalahnya iklannya. Betul kan? Kalau perempuan juga cantiknya. Cantik itu kan pakai duit. Sopan santun, menghargai, nah kan? Baik hatinya. Siapa yang tahu kalau nggak merhatikan dulu. Betul kan? Maka biasanya kalau kita sifat yang mana saat itu, orang akan milih kita loh, akan cari kita. Bukan kita cari jodoh juga cari kita loh, magnet loh. Nah kan, keong ketemu keong loh, kula ketemu kula loh, beluang ketemu beluang loh, lusa ketemu lusa, macan ketemu macan loh umumnya. Orang yang dekat sama kita pasti dia tahu kita ini seperti apa. Betul nggak? Maka kita persiapkan diri, jangan cari. Kalau cari seolahnya putar. Jangan cari jodohnya, hai jodoh cari kita. Kenapa? Saat itu kita sedang baik hati, sedang omong ucapan yang baik, sedang berbuat baik, sedang sosial. Orang akan lihat kita seperti sifat. Dengan bukan lihat orang. Orang lihat sifat orang. Masalah kita lihat orang sampai sifat nggak balusan dekatnya. Nggak nyampai. Lihat Anda, waduh cantik, saya dapat duluan, saya lebih baik. Ganteng, oh saya dapat duluan lebih baik. Bukan begitu caranya. Jujur nggak? Nah, dalam hatinya, bohong nggak? Bosan nggak? Cepat berubah nggak? Gitu loh. Makanya saya pikir, jodoh sebenarnya itu diri sendirinya. Gimana merhatikan? Supaya orang sayang kitanya. Gimana? Sebelum pilih. Seperti Bante bikin umat sayang sama saya kan bisa nilai. Kegiatan saya semua itu umat sayang saya atau benci saya atau musuh sama saya. Betul kan? Ini juga sekolah saya. Pria tidak juga sekolah pati-pati praktekkan.
Ternyata banyak kok orang dukungan, banyak kok jawaban dari Facebook. Waduh, Bante, kapan saya bisa berbuat baik sama Fatih? Nah, kan jodoh tidak kata-kata. Aduh, saya pasti saya pengen mau ke kebun mau jumpa Bante. Nah, jodoh tidak? Jodoh. Pada waktu itu saya mau bakso, jodoh bakso. Saya obat-obatan, orang yang sakit juga banyak yang dokter dukungan. Bante, saya dokter, boleh nggak saya gabung sama Bante? Saya suka lo bantu orang miskin. Nah, jodoh juga. Berarti jodoh maksud saya, bisa nggak jodoh itu artinya batin duluan, fisik dan orang lain. Jangan orang lain dulu, lalu badan, lalu batin. Batin dulu. Kalau Bante ketemu orang cantik begini, Bante tunggu sampai dia kedua sifat dulu. Sifat baiknya gimana? Sifat jeleknya gimana? Mungkin dekat dulu, ajak omong dulu, pandangan kedua. Kalau pandangan nggak cocok, jangan hadap mulut berbuatan yang cocok. Musuh sejati lah. Salah kali, bisa semua hidup tanggung jawab menderitanya. Makanya lebih baik pilih jodoh itu pilih di batin duluan, di dalam duluan, lalu badan, lalu lingkungan. Itu cara pilih agama Buddha. Kalau ketemu perempuan yang balusan omong pacaran sudah minta warisan bagi dua ya nanti gitu. Ya ampun, pintu berapa, cendal berapa, tiang berapa dibagi dua ya. Itu namanya cinta monyet. Nah kan, cepat lupa. Karena mata tujuannya bukan caka dilawat pasangan, enggak, hartanya. Kan ketahuan begitu. Secantik apa lebih baik hibah ke orang lain aja lah. Jangan diambil itu, menderita. Secantik apapun jangan disentuh, tahan, biarin, pangsan. Jangan diapain. Kasih kebebasan ke orang lain menderita lewat apa nggak masalah ya. Walaupun cuma cantik, kita nggak bahagia buat apa? Cantik tidak bahagia. Bunga yang cantik nggak wangi lebih baik cepat lewat. Cepat lewat. Nah kan, perempuan juga pilih, laki-laki juga sama. Kalau ganteng itu sifatnya jelek, jangan disentuh. Hibah ke orang lain aja lah. Daripada kejebak di situ lama loh. Lama sekali kemerkatan, lama sekali. Apalagi sekarang banyak orang cantik sama cantik suka. Banyak sekali karena saya kenan pelet, saya kenan nyong-nyong, saya kenan apalah. Berarti manusia itu nggak ada nyong-nyongnya. Menyong-nyong di luar, bukan nyong-nyong di alami, betul nggak? Berarti pengen itu, ayo kita seperti FLD ini kan nyong-nyong berdana, nyong-nyong berbagi untuk melenyapkan menderita orang. Ini nyong-nyong kebijak, pantai sudah oke. Ini nyong-nyong bijak, jodoh bijak yang datang. Banyak ngebantu secara ikhlasnya. Oke nggak? Berarti jodoh sejati apa ada di hati dulu, lalu di wajah, lalu di lingkungan. Tiga jodoh. Jangan satu, nanti rugi dua loh. Nanti kalah loh. Ya? Ya, makasih. Semoga bermanfaat. Semoga Dhamma sebagai obat untuk melenyapkan menderita kebodohan, menderita kebencian, menderita kemerkatan. Dan juga semoga menderita semua lenyap, timpunkan kesadaran. Kesadaran itulah sudah mulai pandangan benar, ucapan benar, perbuatan benar, dan kita akan memperoleh rezeki untuk selama-lamanya. Anumodhana sape satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nggak masalah.